Indonesia berusia di bawah 14 tahun telah terinfeksi HIV/AIDS. Setiap tahun masih ditemukan anak dengan HIV yang menunjukkan penularan dari ibu ke anak yang masih tinggi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pose with the fans. Ini aja. Sekian drama pendek dari kami. Jangan ditiru ya adegannya. Sekarang lanjut ke materi. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2022, terdapat 70,6% orang dengan HIV mendapatkan statusnya, sementara 41% lainnya mendapatkan pengobatan. Seperti yang kita ketahui, HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang merupakan suatu virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh, terutama limfosit T, yang dimana limfosit T ini merupakan sel darah putih yang berperan utama dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Sementara AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan suatu gejala penyakit yang disebabkan karena HIV atau suatu gejala penyakit yang timbul yang diakibatkan karena sistem kekurangan tubuh yang semakin menurun. Jadi kita tidak perlu untuk menjauhi orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS, karena penyakit ini hanya dapat ditularkan melalui cairan vagina, air mani, dan darah.
Hal-hal yang menyebabkan menularnya penyakit HIV. Yang pertama, seringnya bergonta-ganti pasangan saat melakukan hubungan seksual. Yang kedua, melakukan transfusi darah dari orang yang mengidap penyakit HIV. Yang ketiga, dari ibu hamil yang mengidap penyakit HIV menular kepada anaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, dari bekas jarum suntik orang yang mengidap penyakit HIV. Yang terjadi ketika menderita HIV atau AIDS. Demam yang berkepanjangan, BB turun drastis, kesulitan bernapas, badan menjadi lemas. Gejala awal HIV: demam, lemah letih lesu, sendi terasa nyeri, dan lain-lain. Gejala AIDS: radang paru-paru, TBC, kanker kulit, radang pada saluran pencernaan. Penularan melalui darah. Yang pertama, penggunaan alat suntik. Yang kedua, transfusi darah. Dan yang ketiga, penggunaan produk darah. Adapun cara mengurangi korban penyakit HIV. Yang pertama adalah tidak berhubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua adalah tidak menggunakan alat-alat suntik. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan obat-obat terlarang. Yang keempat adalah selalu membersihkan alat-alat medis maupun non-medis. Adapun pengobatannya, yang pertama adalah obat antiretroviral, yang kedua adalah obat oportunistik, yang ketiga adalah obat profilaksis. Kesimpulan yang didapat dari materi HIV dan AIDS yaitu HIV atau yang dikenal sebagai Human Immunodeficiency Virus yaitu suatu virus yang dapat mengakibatkan penyakit AIDS, sementara AIDS atau yang dikenal sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome yaitu suatu penyakit yang diakibatkan karena virus HIV. Walaupun penyakit HIV AIDS ini belum ada pengobatannya, namun ada beberapa jenis obat yang dapat menetralisirkan virus HIV atau AIDS ini di dalam tubuh sang penderita penyakit tersebut. Nah, seperti contohnya ada obat antiretroviral, obat oportunistik, dan obat profilaksis. Ketiga obat ini akan bekerja ketika penyakit masih berada di periode awal sekitar 1-6 bulan atau yang dikenal sebagai periode jendela. Saran kami supaya tidak terjangkitnya virus HIV yaitu yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, tidak bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Yang ketiga, menggunakan alat pengaman dalam berhubungan seksual. Yang keempat, tidak menyalahgunakan nafza atau yang dikenal sebagai narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Dan yang kelima, selalu mendapatkan edukasi mengenai bahayanya penyakit HIV dan AIDS.